Surabaya, 8 April. Saat ini saya ada di Surabaya dan saya akan menyaksikan suatu kesaksian yang luar biasa atas kuasa doa. Saya ambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar, ini doa yang luar biasa. Kalau kita, firman ini adalah yang luar biasa. Bila kita menaikkan doa-doa itu, pasti ada kuasa yang luar biasa. Ini yang saya alami pada saat saya sedang menempuh S1 saya di Semarang. Di tempat kos itu saya membangun sekitar 4-5 orang. Di antara teman-teman di kos-kosan saya di Semarang itu persekutuan doa. Kemudian di salah satu daripada rekan kami ada yang mempunyai masalah bahwa adiknya sudah 5 tahun melarikan diri dari keluarganya di Cepu. Dan tidak ada kabar beritanya sedikit pun. Padahal dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara yang sangat disayangi orang tuanya. Orang tuanya sangat sedih. Dan setelah kami mengetahui hal itu, kami terus berdoa. Suatu hari pada saat kami berdoa, kurang lebih di kamar kos kami 4-5 orang itu, saya mendengar suatu pujian yang indah dan terlalu indah untuk didengar. Dan tidak ada lagu rohani seperti itu. Kemudian terus kami menaikkan doa dan pujian menyertai kami dalam doa. Sampai doa kami satu persatu selesai. Setelah kami amin, saya menanyakan apakah dengar puji-pujian. Mereka semua mengatakan tidak. Akhirnya saya sampaikan bahwa saya mendengar suatu pujian yang indah dan tidak ada yang menyetel kaset tersebut. Karena tetangga kami orang yang berbeda, yang tidak seiman. Tidak mungkin ada lagu itu berkumandang. Lalu saya merasakan bahwa itu pengalaman saya bersama Tuhan. Dan kurang lebih 2 bulan kami berdoa. Mukjizat terjadi. Yaitu teman saya mengatakan bahwa orang tuanya menerima surat dari adiknya, tapi tanpa alamat. Jadi mereka tidak tahu di mana. Hanya kasih info bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Dengan demikian juga, dengan kabar yang demikian saja, keluarganya sudah sukacita. Dan orang tuanya bernazar, bila anak bungsunya kembali maka rumahnya di Cepu akan dijadikan rumah doa atau tempat persekutuan doa. Selang dari 2 minggu dari terima surat yang pertama, 2 minggu kemudian muncul lagi surat yang kedua. Dan luar biasa, dalam surat itu ada alamat lengkap dan nama anak bungsunya itu tertera di pengirimnya. Kemudian orang tuanya memanggil rekan saya yang dari Semarang ini untuk pulang segera dan bersama-sama untuk mencari adiknya yang berada di kota lain. Ternyata begitu bertemu, begitu dicari, mereka tinggal di satu tempat yang sangat kumuh di tepi pantai dengan rumah bilik. Kalau orang Jawa tuh gedek. Dan terlihat di situ ekonomi sangat kurang. Orang tuanya yang berkecukupan menangis melepas rindu. Mereka saling berpelukan. Dan ternyata anak bungsu ini sudah mempunyai anak yang juga berumur 5 tahun. Ternyata mereka melarikan diri karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Sekarang mereka bersatu berkumpul kembali. Mereka melihat suaminya yang ditolak, mantunya yang ditolak pada saat itu. Kedua orang tuanya mengampuni. Mereka berkumpul kembali dan mengajak anak bungsu ini kembali ke Cepu supaya kehidupannya tidak memprihatinkan dan menaikkan ekonomi mereka, memperbaiki ekonomi mereka. Kemudian saya ingat pada saat kakaknya bercerita itu semuanya,
Saya ingat cerita dalam Alkitab perumpamaan anak bungsu yang menghabiskan harta orang tuanya. Setelah hartanya yang habis, dia kembali kepada orang tuanya. Dan itu disambut oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Bapak menyambut anak yang menghabiskan hartanya. Itulah gambaran pertobatan seorang yang mendengarkan suara Tuhan dan kembali mencari Tuhan Yesus. Dan bapak itu dan orang tua ini adalah lambang daripada bagaimana Yesus menerima seorang yang bertobat dan diterima. Dan mukjizat dalam doa akan selalu terjadi. Doa, kuasa doa benar-benar berkuasa. Apabila benar-benar kita naikkan dan merendahkan diri kita pada Tuhan, semakin kita melekat pada Tuhan Yesus melalui firman dan berbicara secara pribadi melalui doa padanya, maka kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Mendengarkan suara Tuhan sangat perlu bagi anak-anak Tuhan untuk kita tidak salah melangkah. Duduk diam di hadirat Tuhan itu adalah cara kita mendengarkan suara Tuhan. Jauhkan logika kita, biarlah kita percaya by faith. Percayalah apapun yang kita minta dan doakan dengan sungguh-sungguh, bahwa kita sudah menerimanya dan akan menerima apa yang kita minta. Seperti yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu ya dan amin. Anak yang hilang selama 5 tahun dikembalikan oleh Tuhan. Bila kita juga jatuh di dalam dosa, kalau kita datang sama Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita. Maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Orang tuanya mengampuni anak yang hilang ini selama 5 tahun ini, dan menerima kembali dengan sukacita dan damai sejahtera melingkupi mereka semua satu keluarga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya, karena kita tahu Tuhan, roh Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Melalui kesaksian ini, roh Tuhan akan bekerja pada kita semua, bahwa Dia akan menjawab apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus patut ditinggikan dan patut disembah all the time, because He is great for you and me. Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian ini. Biarlah Tuhan dengan doa-doa yang kami naikkan, untuk apapun permasalahan kami Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjawab. Orang-orang Tuhan yang mempunyai khawatir, kecewa, kepahitan Tuhan, Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka semua. Hamba-hamba Tuhan Kau berkati pemerintah dan negara kami. Kepala negara, Bapak Presiden Kau berkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Engkau yang pimpin Tuhan, mempersatukan hati kami anak-anak Tuhan, untuk bersatu, tidak saling menghakimi Bapa. Berkati hamba-hamba Tuhan ini Tuhan. Gembala-gembala Tuhan, persatukan hati dalam menghadapi permasalahan Indonesia. Terima kasih Bapa. Kau beri kekuatan pada anak-anak Tuhan. Kau jawab doa-doa mereka Tuhan. Kau lihat kesungguhan hati mereka Tuhan. Hilangkan logika mereka yang berpikir secara manusia Tuhan. Biarlah kami berpikir sesuai dengan hikmat yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati orang yang mendengarkan kesaksian ini, supaya mereka dilepaskan dari segala permasalahan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan mereka Bapa. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada mereka yang mendengarkan kesaksian ini. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan, hikmat Kau limpahkan kepada mereka semua Tuhan. Siapapun yang mendengar kesaksian ini Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.